Alexander Gascoigne, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Hitam Alex, adalah championnya pertama dari championnya generasi baru, dan yang tertua keempat dari semua championnya modern yang masih hidup. Alex adalah anggota dan pemimpin dari Serikat Sihir Royal Arsenal, lawan politik dan rival dari Serikat Sihir White Gambit yang dipimpin oleh White Princess Alice. Alex sudah mengenal ilmu sihir sejak usia yang sangat muda berkat sang ayah. Ayah Alex adalah apa yang orang-orang sebut sebagai occultist dan bukan penyihir. Karena obsesi mereka untuk menemukan cawan suci, ibunya meninggalkan mereka. Namun sayangnya, saat Alex berusia 16 tahun, ayahnya meninggal dan Alex melanjutkan perjalanannya untuk menemukan cawan suci. Melalui keberuntungan, intuisi, dan taktis yang luar biasa, dia berhasil membunuh malaikat jatuh Ramiel dan menjadi salah satu dari 7 champion modern. Tokohnya dibangun berdasarkan karakteristik seorang pencuri, serta dia memiliki obsesi yang sangat berlebihan untuk penelitiannya. Alex adalah orang yang sangat pendiam, namun jika topik yang dibahas adalah tentang penelitian occultisme, Alex tidak akan berhenti mengoceh. Dia bahkan berhasil membuat Salvatore Doni kesal, championnya paling santuy di series ini. Alex dan Godot keduanya seperti bayangan simetris cermin. Jika Godot adalah ahli taktik, maka Alex adalah ahli strategi. Alex mengabdikan dirinya untuk organisasinya, sedangkan Godot hanya membantu sesekali. Godot menahan diri untuk menuntut apa yang diinginkannya, sedangkan Alex menuntut apapun yang dia inginkan. Lelucon lainnya adalah keberuntungan mereka dengan wanita. Godot memiliki keberuntungan yang baik dengan haramnya, sedangkan Alex memiliki keberuntungan yang sangat buruk dengan wanita. Selain dari semua peningkatan yang didapatkan oleh Champione, Alex mendapatkan peningkatan kekuatan lain di antaranya. Keterampilan pengamatan. Alex merupakan seorang pengamat yang sangat baik dan mungkin merupakan salah satu championnya paling cerdas di generasinya. Ia berhasil menyimpulkan batasan untuk mengaktifkan otoritas ilahi milik Kusanagi Godot selama pertarungannya, dan dengan segera dapat menggunakan informasi itu untuk keuntungannya. Master Magician. Alex memiliki penguasaan sihir setingkat dengan penyihir kelas 1. Dia adalah rival penyihir putih Alice yang diakui sebagai penyihir dan Himemiko terkuat dalam generasi ini. Seperti semua championnya lainnya, kekuatan Alex didasarkan pada tema kepribadiannya. Dalam kasusnya, temanya adalah seorang pencuri dan otoritas pertamanya adalah kecepatan kilat. Tema seorang pencuri semakin ditekankan pada otoritasnya yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Otoritasnya yang keempat sebenarnya juga termasuk dalam tema pencuri, kemungkinan besar sebagai kompensasi atas kekuatan fisiknya yang berada di bawah championnya lainnya. Kemungkinan lainnya adalah kompensasi atas keberuntungannya terhadap wanita yang sangat buruk. Berikut 6 otoritas yang dimiliki oleh Alex. Petir hitam. Ini merupakan otoritas pertama dan paling sering digunakannya. Otoritas ini dicuri dari malaikat jatuh Ramiel, malaikat penglihatan dan kilat. Otoritas ini memberinya 3 aspek kemampuan, yaitu Speed, kemampuan untuk mempersingkat waktu untuk melakukan perjalanan dari titik A ke titik B. Alex dapat bergerak dengan kecepatan kilat saat dia membangkitkan kemampuan ini. Ini juga memberinya kemampuan atletis yang sangat curang. Dia bisa memperlambat kecepatan jatuhnya dengan menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar. Kecepatan berlarinya juga memungkinkan Alex untuk meninggalkan beberapa bayangan sebagai umpan untuk musuhnya. Ada juga trik yang memungkinkan penggunanya untuk memberikan berkah kecepatan dewa kepada orang lain. Avatar petir. Sebagai pemilik otoritas atas kilat, Alex dapat mengubah sebagian atau seluruh tubuhnya menjadi kilat dengan teknik yang disebut avatar. Dari sini, Alex bisa terbang dan menyerang musuhnya dengan ledakan petir. Ini memiliki keuntungan untuk menghilangkan kerugian saat menggunakan kecepatan dewa. Namun, otoritas ini memiliki satu kelemahan fatal, yaitu Alex akan kehilangan resistensinya terhadap sihir ketika mengaktifkan otoritas ini. Petir hitam. Ini adalah gerakan yang melepaskan sejumlah besar kilat berwarna hitam dari tubuhnya. Kekuatan jurus ini sebanding dengan kuda putih milik Kusanagi Godot. Otoritas ini memiliki beberapa batasan dan kelemahan yang sudah diketahui, yaitu ketika Alex menggunakan kecepatan dewa di tubuh manusianya, dia akan mengalami beberapa kelainan fisik jika dia menghabiskan waktunya dalam kondisi akselerasi terlalu lama.
Bentuk petir hitamnya menurunkan ketahanan Alex terhadap sihir. Bahkan, penyihir sekali berelektrisizola atau alias dapat mengabaikan ketahanan sihir Alex. 3. Otoritas ini tidak dapat digunakan di dalam air. 4. Otoritas berbasis waktu dapat membatalkan otoritas ini. Ya, walaupun sebaliknya juga berlaku. 5. Mirip dengan bagaimana Vauban membatalkan kuda putih Godot. Dewa guntur seperti Thor dan Zeus dapat dengan mudah membatalkan serangan kilatnya. 6. Jika diaktifkan secara terus-menerus akan memberikan tekanan yang berat pada otak dan mungkin dapat menyebabkan kematian. Peri penilai. Otoritas ini memanggil Tiwa Dewi Erinyes atau Eumenides, dewi yang terkadang dikenal sebagai dewi yang baik hati, yang merupakan dewi balas dendam dari mitologi Yunani. Mereka melindungi Alex dalam segala kehancuran, kutukan, atau kerusakan yang akan dikembalikan pada penyerangnya. Labirin. Otoritas ketiga yang diperolehnya setelah membunuh Dewa Minotaurus. Otoritas ini memberikannya kemampuan untuk menciptakan labirin terowongan di bawah bumi, di permukaan bumi, atau bahkan di langit. Dengan kemampuan ini, Alex dapat menjebak korban di dalamnya. Alex memiliki pengetahuan lengkap tentang bentuk labirin, posisi semua yang ada di dalamnya. Dia juga dapat langsung bergerak di dalam labirin yang dibuat oleh otoritas ini. Dia juga bisa mengubah material apapun yang ada di atas tanah menjadi labirin. Benar-benar mengubah medan di area tersebut sampai ke titik di mana bahkan dewa dan Champione bisa dengan mudah tersesat dan terjebak di dalamnya. Faceless Queen. Otoritas lain yang ia peroleh dari Dewi Melusine, roh feminim air tawar dan mata air suci dan sungai dari cerita rakyat Eropa. Otoritas ini memungkinkan Alex untuk memanggil sang dewi sebagai bapaknya. Satu-satunya kelemahan otoritas ini adalah rasa malu sang dewi yang dipanggilnya sangat ekstrim. Dewi yang dipanggil akan segera menghilang jika seseorang melihat wajahnya. Inilah alasan mengapa otoritas ini dinamai sebagai Faceless Queen. Keserakaan aneh. Otoritas ini diperolehnya setelah membunuh binatang yang tercatat di kitab suci Behemoth. Hal ini memungkinkannya untuk membuat lubang hitam dengan radius sekitar 20 hingga 30 km yang menarik dan menelan apapun di area yang dipanggil, tapi sangat lambat dan dapat melarikan diri dengan kecepatan dewa. Dia bisa mengatur bolanya dalam bentuk jebakan yang ia bisa gunakan untuk menjaga labirinnya. Ukurannya juga dapat diubah dengan mengurangi gaya gravitasi pada bola tersebut. Time Reversal. Otoritas ke-6 milik Alex direbutnya dari Lachesis, saudara perempuan tengah Moirae, penenun nasib dari mitologi Yunani. Otoritas ini memungkinkan Alex untuk mengalihkan aliran waktu dengan menggambarkan simbol segitiga di udara. Alex dapat mengembalikan kerusakan yang diberikan ke sekitarnya menjadi nol dan menghapus serangan musuh melalui manipulasi waktu. Otoritas ini juga memungkinkannya untuk menggunakan kembali otoritasnya yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Meski memiliki kegunaan yang sangat hebat, ia memiliki kelemahan fatal di mana tekanan yang diberikan pada tubuh Alex sangat tinggi. Alex tidak akan bisa menggunakannya berkali-kali atau dia akan menderita rasa sakit yang sangat luar biasa. Batas atas saat ini adalah 3 kali dalam satu pertarungan. Trivia. Alex adalah salah satu dari 3 Champione yang bisa mengotori pakaian Laho. Alex adalah satu-satunya Champione yang memiliki Dewi sebagai bawahannya, yang akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Terima kasih telah mendengarkan sejauh ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike aja kalau nggak suka. Untuk kritik, saran, tanggapan, dan request tentang apa yang harus kita bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.